Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan, salam sejahtera, salam jumpa lagi. Saya senang untuk kembali berkhotbah menyampaikan kehendak Tuhan atau firman Tuhan bagi kita sekalian. Karena firman inilah andalan kita, karena firman adalah kuasa, bukan perkataan biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adapun tema kali ini kita berbicara mengenai hidup yang berserah kepada Tuhan. Hidup yang berserah kepada Tuhan. Seperti kita rasakan bersama, seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, hidup semakin berat. Terlebih lagi bahaya virus COVID-19 ini selalu mengintai, semakin banyak orang terkena kontaminasi, semakin banyak orang meninggal oleh karenanya. Sudah barang tentu saudaraku, kita tidak bisa berdiam diri saja dalam artian putus asa. Kita ada Tuhan Bapak Ibu dalam menghadapi hal itu. Makanya dalam hal ini kita akan membahas mengenai hidup yang berserah kepada Tuhan. Apakah itu hidup yang berserah kepada Tuhan? Tujuannya apa dan akhirnya bagaimana? Sebelum saya lebih jauh berkhotbah, Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur. Jikalau sampai hari ini Tuhan selalu dalam melindungi kami, memelihara, memberkati kami. Kami mengucap syukur atas segala-galanya ya Tuhan, dan kami kembali mengucap syukur atas hari ini untuk boleh kembali mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, dan untuk boleh kami patuhi dan taati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sudah barang tentu hidup kita semakin berat, semakin banyak tekanan, saudaraku, terlebih lagi dalam sisi kesehatan, ekonomi ya Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita buat Bapak Ibu? Apakah kita ketakutan atau putus asa? Sudah barang tentu tidak. Makanya kita mengangkat tema hari ini adalah hidup yang berserah kepada Tuhan. Apa itu hidup yang berserah kepada Tuhan? Seringkali juga saya udah berserah kepada Tuhan Pak, tapi saya masih takut. Nah itu saudaraku, jadi agak sedikit bingung ya Bapak Ibu. Sesungguhnya Bapak Ibu, buah dari ketaatan adalah hidup berserah. Berserah itu secara total. Berserahnya kepada Tuhan, bukan berserah kepada nasib Bapak Ibu. Kebanyakan orang Kristen itu berserahnya kepada nasib. Ya udah bagaimana lagi aja lah ya. Itu namanya gambling, nggak boleh. Kita punya Tuhan dan kita punya iman. Itu kekuatan yang dahsyat untuk kita menghadapi persoalan ini dan kita boleh menang atas persoalan ini. Iya kan? Ya, kita punya Tuhan dan kita punya iman. Harus Bapak Ibu. Makanya kita melihat bahwa hidup yang berserah kepada Tuhan, apa tujuannya? Dan bagaimana akhirnya bagi setiap kita. Yang pertama Bapak Ibu, hidup yang berserah kepada Tuhan adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Untuk mempermuliakan Tuhan. Kita lihat di Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat 10 sampai ayat 28. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan surat larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada Allah salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Persia, orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja,
Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, apakah Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah, dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan ia tidak dapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi sampai ke dasar gua singa itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintah Darius dan pada zaman pemerintah Kores, orang Persia itu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sudah barang tentu pemberitaan ini terkenal. Kita tahu bicara soal kasus Daniel. Daniel ini Bapak Ibu itu taat sekali sembahyang 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Waktu itu kondisinya seperti itu. Dan tatkala itu dia sedang diincar oleh para musuhnya. Dan bagaimana cara menjatuhkan Daniel? Karena Daniel itu orang baik. Dan tidak ada kesalahan Daniel terhadap raja. Dicari-cari kesalahannya tidak ketemu. Satu kesalahan Daniel menurut mereka adalah Daniel setia menyembah Allahnya dan taat. Dari situ dibuat peraturan bahwa semua orang yang hidup di negeri tersebut harus menyembah kepada raja. Tidak boleh kepada dewa manapun dan tidak boleh kepada Allah siapapun, kecuali hanya kepada raja. Bila tidak melakukannya, adalah hukuman mati, dilempar ke gua singa. Ini sudah terjadi, peraturan itu dibuat, ya saudaraku, dan kemudian sudah dimateraikan supaya tidak bisa berubah lagi.
Ini kondisi ancaman terhadap Daniel. Dan betul, Daniel salahnya, saudaraku, diincar kesalahannya di situ. Dan dari situlah si Daniel itu, saudaraku, ditangkap. Daniel waktu itu mendengar juga peraturan itu sudah muncul. Tetapi Daniel, saudaraku, taat sampai mati kepada Tuhannya. Nah, inilah kondisi hidup yang berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya memakai istilah begini. Ini adalah pembuktian terbalik. Bagaimana bisa terjadinya pembuktian terbalik? Tatkala Bapak Ibu mengatakan sebagai orang yang taat kepada Tuhan, taat ke gereja, rajin ke gereja, rajin berdoa, katanya beriman. Nah, ini harus dibuktikan, saudaraku, melalui kejadian-kejadian yang ada. Tidak bisa kita asal ngomong. Dan ternyata ketaatan itu berbuah hidup berserah kepada Tuhan. Nah, level ini harusnya sudah sampai kepada diri kita yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen. Tatkala kita tidak bisa hidup berserah kepada Tuhan, itu kita masih goncang, Bapak, masih goyah kepada Allah lain. Dan bisa kemungkinan kita akan murtad tatkala tekanan hidup semakin berat. Untuk itu Bapak Ibu, hidup yang berserah kepada Tuhan tujuannya adalah mempermuliakan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Daniel tidak gentar, ancaman itu dia sudah tahu. Kalau dia tidak menyembah raja atau tidak hanya untuk mengandalkan raja, dia dihukum mati, dia tahu. Tetapi lihat reaksi Daniel, saudaraku, dia tidak goyah. Tetap dia melakukan ketaatan, ibadahnya yang begitu rupa dalam kesehariannya walaupun ada ancaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya nilai-nilai ini kita bisa pakai dalam hidup kita. Memang saudaraku, hidup semakin berat. Hidup semakin berat. Rentetan penyakit diakibatkan oleh virus ini, Bapak Ibu, sangat banyak. Efek dominonya. Ke ekonomi, ke invalid, kepada nilai-nilai kehancuran yang mengancam nilai kehidupan kita. Dan sudah barang tentu juga ke masa depan. Kenapa saya bilang ke masa depan? Karena semua terganggu, Bapak Ibu. Yang mau menikah terganggu, yang mau mempunyai rencana mempunyai anak terganggu, yang mau buka usaha terganggu. Dan ini semua beban pikiran kita dan tekanan batin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu bentuk ancaman walaupun tipologi ancamannya berbeda, ya kan, dalam kasusnya, tetapi sama dalam hal akibatnya. Nah, kita lihat Daniel. Di sini saudaraku, Daniel tidak pernah kasih kendor dalam hal dia menyembah Allahnya. Dia taat sampai mati, Bapak Ibu. Terbukti tatkala raja tidak bisa berbuat apa-apa dalam aturan yang dibuat. Sebetulnya raja mau menolong, tapi tidak bisa apa-apa. Karena aturan yang dibuat dia nggak bisa cabut. Apapun yang terjadi, saudaraku, yang dikatakan orang itu belum final. Yang dikatakan Tuhanlah itu yang final. Mengerti Bapak Ibu? Di dalam diri kita itu ada perkataan Tuhan, ada firman Tuhan, ada iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kondisi bagaimanapun, tetap kita harus beriman. Tetap harus hidup berserah kepada Tuhan. Daniel dimasukkan ke gua singa, dia tidak berontak. Dia tidak mengadakan tindakan kompromi yang untuk meninggalkan imannya. Dia tidak goyah karena hidup dia sudah berserah kepada Tuhan. Itu adalah buah ketaatan yang selama ini dilakukan. Hendaklah kita mempunyai hidup yang berserah kepada Tuhan sebagai buah ketaatan kita, Bapak Ibu. Taat sampai mati. Kita bersama-sama menghadapi situasi ini. Entah kapan selesainya. Iya, sudah barang tentu Bapak Ibu. Iya kan, kita tidak boleh putus asa. Nah, tatkala Daniel dimasukkan ke gua singa, apakah dia mati dengan singa-singa tersebut? Alkitab mengatakan dia tidak mati. Disentuh pun dengan singa dia tidak. Bahkan kata Daniel, ada malaikat Tuhan yang dikirim untuk menolong aku. Pada saat raja mengatakan, apakah Tuhan yang kamu sembah dengan tekun mampu menyelamatkan engkau? Kata Daniel, mampu ya raja, dan aku selamat dan raja sejahtera. Pastikan atas diri Bapak Ibu,
tatkala persoalanmu mengucapkan, apakah Tuhan Yesusmu sanggup menolongmu? Katakan sanggup, Bapak Ibu. Sebab nilai-nilai ancaman yang dilakukan oleh si jahat, oleh iblis, selalu menggocok kita dalam bentuk seperti itu. Seakan-akan menantang kuasa Tuhan yang kita sembah. Dengan kondisi seperti itu, Bapak Ibu tidak usah kecut, nggak usah takut. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Dengan demikian, setiap ancaman-ancaman yang datang dalam bentuk ekonomi, kesehatan, segala apapun bentuknya, selalu mengucapkan, apakah Tuhan yang engkau tekun menyembah, yang engkau katakan Tuhan Yesus itu sanggup menolongmu? Dengan serentak, jangan ada tanda tanya lagi, sanggup. Allahku sanggup menolongku. Katakan kepada musuhmu, kepada persoalanmu, kepada penyakitmu, kepada ancamanmu, Tuhanku sanggup menolong aku, karena aku hidup berserah kepada Tuhan. Luar biasa. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Allahnya Daniel, saudara, diumumkan sebagai Allah yang tidak berkesudahan. Kekuasaannya kekal. Dari situ orang melihat Allahnya Daniel betapa dahsyatnya. Demikian pula Bapak Ibu. Iya kan? Orang banyak melihat kita. Iya kan? Apakah Allahnya Kristen ini sungguh amat luar biasa? Kita harus memunculkan nilai-nilai itu mempermuliakan Tuhan. Ya, di dalam kondisi kita hidup berserah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi hidup yang berserah kepada Tuhan itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Biar orang lain tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Jangan engkau memperlihatkan ketakutanmu. Jangan engkau memperlihatkan keputusasaanmu. Dan Daniel ini adalah contoh yang baik. Lanjutkan nilai-nilai ibadahmu. Walaupun ibadah secara gereja sama pemerintah untuk ditutup sementara, ya turuti, karena kita tunduk kepada pemerintah, karena pemerintahan ini adalah berasal dari Allah. Tapi ibadah kita di rumah, terlebih lagi dalam mesbah keluarga, itu harus dilanjutkan Bapak Ibu, dengan kondisi tidak dalam kekhawatiran, dengan kondisi tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membela, nama Tuhanlah dipermuliakan. Amin, saudaraku. Jadi kondisi kita yang pertama adalah hidup berserah kepada Tuhan, mempermuliakan Tuhan, yang seperti dilakukan Daniel. Yang kedua, berserah kepada Tuhan adalah untuk mengandalkan Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan. Daniel pasal 3 ayat 16-19. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Nah, pemberitaan ini juga terkenal di kalangan kita mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu itu, saudaraku, hampir mirip-mirip dengan Daniel persoalannya. Waktu itu, saudara, diumumkan semua orang harus menyembah patung Raja Nebukadnezar. Kalau tidak menyembah patung raja, hukumannya mati di dapur api. Nah, kedapatan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau melakukan itu dan diancam. Apakah engkau masih mau melanjutkan menyembah Allahmu dan mengandalkan Allahmu? Ya, atau mau menyembah patung Raja Nebukadnezar? Jika kamu masih mengandalkan Allahmu, nah di situ engkau akan dihukum. Si Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan tegas mengatakan, Tuhanku sanggup menolongku. Dan jikalaupun Tuhanku tidak menolongku, aku tidak akan pernah sampai kapanpun menyembah patung Tuanku ya Raja.
Puji Tuhan, ucapan yang sangat mantap. Bertanda apa? Bertanda Sadrak, Mesak, dan Abednego berserah mengandalkan Tuhan. Saudara, berserah kepada Tuhan adalah mengandalkan Tuhan. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Nah, persoalannya apa Bapak Ibu percaya akan pribadi Tuhan Yesus? Kalau Bapak Ibu nggak percaya pribadi Tuhan Yesus yang sanggup menolong, Anda nggak pernah akan mengandalkan Dia. Anda pasti mengandalkan orang lain, atau mengandalkan Allah lain, dewa lain, atau dewa-dewi macam-macam apalah namanya, atau mungkin perdukunan. Kalau orang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun Tuhan tidak menolong, dalam tanda kutip, aku tidak akan pernah goyah. Itu hidup yang total berserah kepada Tuhan, saudara. Jadi lakukanlah nilai seperti yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Katakan kepada nilai-nilai persoalanmu, sekalipun aku tidak ditolong Tuhan, aku tidak akan pernah goyah, tetap menyembah Tuhan Yesus Kristus dan mengandalkannya. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan engkau tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Ada amin? Puji Tuhan. Jadi yang kedua, saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berserah adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku, tidak boleh ada lagi hal yang goyah. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan di situ kita tidak berkhianat apapun yang terjadi. Karena Tuhan Yesus waktunya menolong tidak pernah terlambat. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Amin. Hiduplah terserah waktu Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga. Dan kemudian saudaraku, saya sebelum yang ketiga, apakah Sadrak, Mesak, Abednego itu mati di dapur api? Yang walaupun apinya 7 kali dikasih panas, lebih panas 7 kali. Tidak Bapak Ibu, tidak. Tuhan itu menolong saudaraku. Tuhan itu menolong. Jadi saudaraku, lebih takutlah kepada Tuhan ketimbang kepada manusia atau ketimbang kepada keadaanmu. Bahkan ada pribadi yang keempat hadir di situ. Dilihat oleh para rakyat di situ. Dan raja pun melihat. Ini yang keempat siapa? Dewa siapa? Oh, dewa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bilang dewa. Padahal itu ada pribadi Tuhan Bapak Ibu. Pribadi ini adalah pribadi yang selalu siap menolong. Dan pribadi ini adalah pribadi yang selalu peduli akan nilai-nilai kita. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut. Karena kuk yang kupasang ringan adanya. Amin. Pribadi Yesus, pribadi yang patut dan bisa diandalkan. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mati di dapur api. Karena ada pertolongan Tuhan yang mereka andalkan. Amin. Siapa yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Amin saudaraku, jadi jelas. Ya kan? Jadi seperti pohon yang ditanam di tepian air berbuah pada musimnya dan tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Yang ketiga, berserah untuk menuruti Tuhan. Jadi berserah kepada Tuhan untuk menuruti Tuhan. Kita lihat Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yang ketiga adalah bicara Yesus sendiri sebagai manusia 100%. Saudaraku, Yesus sendiri ada tekanan sebagai manusia. Karena dia tahu dia akan mati disalib. Dan sebelum disalib, dia terlebih dahulu dianiaya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 16 ayat 21. Aku akan ke Yerusalem. Di sana nanti aku akan dianiaya. Aku akan mati dan bangkit hari ketiga. Sebagai manusia berat Bapak Ibu. Karena dianiayanya bukan aniaya sembarangan Bapak Ibu. Sangat berat.
Orang Romawi kalau menganiaya yang mau dihukum mati, Bapak Ibu, itu enggak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Sangat berat. Ini tekanan hidup bagi Yesus secara manusia. Tetapi apa yang Yesus katakan? Dia katakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, Bapa, kehendakmu saja yang jadi. Nah, ini adalah hidup berserah kepada Tuhan. Dicontohkan oleh Yesus sendiri, hidup berserah Bapaknya. Karena di dalam diri kita, Bapak Ibu, ada kegenapan firman Tuhan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Artinya adalah, tidak ada kejadian yang tidak Tuhan izinkan akan terjadi. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita hidup menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Ini penting bagi setiap kita. Ya kan? Apapun halang rintang di hadapanmu, Tuhan tahu. Dan itu jangan sampai menggagalkan kegenapan firman Tuhan, janji-janji Tuhan kepada dirimu. Itu gagal. Bukan janji Tuhan yang gagal, tapi engkau yang mengagalkan dengan engkau goyah. Hidup berserah kepada Tuhan. Hidup untuk menuruti apa kata Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Kita hidup dalam rancangan Tuhan yang damai sejahtera. Kuatkan dan teguhkan hati Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu. Pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Yang terakhir, berserah kepada Tuhan untuk menerima upah Tuhan. Berserah kepada Tuhan untuk menerima upahnya. Haleluya. 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, manusia itu punya judulnya mati. Semua kita ada judulnya harus mati. Nah, kondisi matinya kita sudah barang tentu beda dengan kematian orang-orang yang tidak beriman, bukan? Dan pastikan bahwa kematianmu kelak adalah kondisi yang berserah kepada Tuhan dalam kerangka untuk menerima upah Tuhan. Harga kesetiaan Tuhan kepada Tuhan, Bapak Ibu, itu tidak sia-sia. Allah kita selalu menepati janjinya. Ini dilakukan nilai-nilai oleh Rasul Paulus. Saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sudah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini hidup total berserah kepada Tuhan. Tuhan, Bapak Ibu, sangat peduli. Jadi kita bikin perhitungan yang matang. Apa kita mau mati konyol, mati ketakutan, atau mati di dalam nilai-nilai berkemenangan. Dalam kondisi kepada kondisi yang dimahkotai kebenaran dan yang setia kepada Tuhan Yesus. Hidup adalah Kristus, mati adalah nilai keuntungan. Haleluya Bapak Ibu. Jadi orang hidup yang berserah kepada Tuhan adalah untuk menerima upah dari Tuhan. Jadi ada nilai-nilai yang kita jalani dan sedang jalani, ada tujuannya dan ada akhirannya Bapak Ibu. Jadi kita enggak diumbang-ambingkan angin kian kemari, saudaraku. Enggak bertanya-tanya kenapa saya kok ditinggalkan Tuhan, kenapa Tuhan masih setia dengan kita. Enggak perlu lagi begitu. Orang hidup berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu, itu adalah buah dari ketaatan. Makanya ketaatanmu yang selama ini engkau lakukan, hari ini minta dibuktikan dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Saudaraku, dunia tidak semakin baik. Penyakit semakin banyak. Kita nggak tahu penyakit apa lagi setelah COVID-19 ini. Bahkan COVID ini sudah mutasi. Ada Delta, ada Kappa. Sudah ada di negara kita Indonesia. Ini ancaman Bapak Ibu. Tapi saudaraku, apa kita takut? Tidak perlulah kita takut. Iya kan? Karena kita hidup berserah kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu sudah terkena COVID, tidak usah khawatir. Hati yang gembira adalah obat. Jangan sungut-sungut Bapak Ibu. Tuhan pasti menolong. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Kalau engkau pun dalam kondisi ekonomi terganggu, tidak usah takut, Tuhan memeliharamu. Tuhan memeliharamu dan Tuhan tidak pernah mempermalukanmu. Siapapun yang berharap kepada Tuhan layak menerima upahnya. Mahkota kebenaran, mahkota kehidupan.
pada saat matinya. Dan hidupnya pun tidak hidup dalam hal kekonyolan, tapi hidup dengan hal ketegaran dan kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Percayalah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan firman-Mu. Kami mengalami tekanan berat di dalam hidup ini. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Dan kami hidup selalu berserah kepadamu. Jadilah Tuhan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami menyadari sekarang bahwa hidup kami adalah hidup untuk menggenapkan firman-Mu. Ada arahan yang jelas, ada tujuan yang jelas, dan ada akhiran yang jelas. Untuk setia sampai mati. Dan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menguatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, melindungi kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Dan juga Tuhan memberkati dimanapun jemaat-Mu berada. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya. Dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Amin.